Selamat sore, perkenalkan nama saya Melisa Angela Batu dengan NIM B1B1230855 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah pengantar sosiologi oleh Bapak Alfa Beriansyah. Materi yang akan saya presentasikan itu adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu pemerintahan dalam memahami latar belakang, susunan, dan juga pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana sosiologi tersebut dan sampai di mana susunan dan juga stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Misalnya, keputusan kebijakan atau policy decision, corak dan sifat keabsahan politik atau political legitimacy, sumber-sumber kewenangan politik atau source of political authority, pengendalian sosial dan juga social control, dan perubahan sosial atau social change. Kemudian mengenai masalah perubahan dan juga pembaharuan, sosiolog menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaharuan di dalam masyarakat. Jadi sosiologi ini lebih berbicara kepada kehidupan masyarakat dan juga hubungan pemerintah dengan masyarakat. Tadi dikatakan bahwa sosiologi itu membantu pemerintahan untuk memahami latar belakang, susunan, dan juga pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok. Lalu, di sini juga pengertian teori sosiolog itu sarjana ilmu politik mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Jadi sosiologi ini lebih berbicara kepada kehidupan masyarakat dan juga hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Politik itu melihat bahwa pemerintahan dengan masyarakat itu politik mampu membantu untuk misalnya dalam mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi kejahatan, politik berperan di dalamnya melalui hubungan politik dengan sosiologi terhadap pemerintahan. Jadi, sosiologi ini berbicara tentang sosial, tetapi politik menyumbangkan teori dan juga pemikirannya tentang gejala apa saja yang terjadi di kehidupan sosial tersebut seperti yang saya sudah sebutkan, seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, kriminal, dan sebagainya. Kemudian ada hubungan yang kedua adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah jadi mungkin lebih disimpulkan lagi antropologi ini berbicara tentang apa? Bahwa mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan juga kebudayaan di desa dan di pedalaman. Sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Lambat laun, antropologi dan sosiologi saling mempengaruhi baik dalam objek penelitian maupun dalam pembinaan teori, sehingga pada saat ini batas antara kedua ilmu sosiologi telah menjadi kabur. Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan juga penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Jadi antropologi ini lebih berbicara terhadap masyarakat-masyarakat yang misalnya tinggal di pedalaman, maksudnya di pedesaan-pedesaan, seperti antropologi mempelajari masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang kecil, masyarakat yang budayanya masih lebih kecil sosialnya. Mereka berbicara mengenai evolusi, mengenai komunikasi, mengenai adaptasi, dan juga perilaku-perilaku manusia. Di antropologi berperan di dalamnya melalui hubungan politik dengan antropologi terhadap masyarakat yang masih berada di dalam sosial budaya yang lebih kecil dan juga sederhana. Jadi mereka
memberikan edukasi mengenai adaptasi, komunikasi, dan juga perilaku manusia dan juga evolusi. Mungkin itulah kesimpulan dari ilmu politik dengan antropologi. Kemudian kita lanjutkan kepada ilmu ekonomi. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri. Yaitu pemikiran analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi persaingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, Jerman pada abad ke-18 dan ke-19. Mungkin ini sejarahnya ya teman-teman. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap perilaku manusia yang berbeda-beda. Lalu ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosiologi ilmu sosial yang memiliki teori ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Oleh karena itu, sifat yang ketat ini, ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun memperhitungkannya ke depan. Para sarjana ekonomi sedikit banyak sepakat akan penggunaan istilah serta pengertian dasar yang diperlukan untuk mencapai keseragaman analisis. Hal ini memudahkan mereka bertukar pikiran tentang tujuan umum ilmu ekonomi, yaitu usaha manusia untuk mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya. Mungkin untuk kesimpulan dari ilmu ekonomi ini bahwa politik itu sangat berperan penting untuk menumbuhkan pertumbuhan ataupun perkembangan ekonomi di suatu negara, terutama di negara Indonesia. Dalam perkembangan ekonomi yang kita bisa saja ikuti di Indonesia, itu tidak terlepas dari sistem politik ya teman-teman. Tapi sistem politiknya yang bagaimana? Sistem politiknya itu untuk membangun dan memajukan serta mengembangkan sistem ekonomi yang ada di negara kita ini. Jadi politik yang mereka gunakan ya politik untuk membangun, bukan politik untuk seperti mengarah kepada hal-hal negatif, bukan. Jadi ilmu ekonomi dengan ilmu politik itu erat kaitannya, di mana untuk bisa saja untuk mempelajari, mengetahui, mengembangkan, dan juga menaikkan persentase ekonomi di Indonesia. Mungkin kendaraan-kendaraan untuk menaikkan persentasenya banyak seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi, ilmu ekonomi dengan ilmu politik itu berkaitan dengan sangat erat. Kemudian, psikologi sosial. Psikologi sosial, hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini mempelajari tentang hubungan timbal balik antara masyarakat dengan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Jika sosial mempelajari kegiatan kehidupan sosial, bidang psikolog umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi sosial berusaha untuk menyusun kerangka analisis yang dapat menghubungkan kedua bidang tersebut. Kegunaan psikologi sosial dalam analisis ilmu politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis yang bersifat makro. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern atau lingkungan sosial, peristiwa-peristiwa dan juga gerakan massa, maupun dari segi intern atau kesehatan fisik, perorangan, semangat, dan juga emosi. Jadi sebenarnya psikologi sosial ini berhubungan dengan ilmu politik, ya ini seperti yang sudah dijelaskan di sini, yaitu mengetahui tentang kegiatan manusia dari segi eksternnya ataupun intern. Jadi dari segi luar maupun dari dalam, ilmu politik dan psikologi ini sangat juga berpengaruh ya teman-teman.
Bukan hanya itu, mungkin psikologi sosial ini juga mempelajari ruang lingkup sosial yang eh, seperti menyelami gerakan jiwa masyarakat umum, golongan, dan juga oknum. Jadi ilmu politik itu berperan penting untuk mengetahui kegiatan manusia dari segi luar maupun di dalam. Jadi ilmu psikologi sosial dengan politik ini sangat erat kaitannya. Kemudian dikatakan juga jika sosiolog mempelajari kegiatan kehidupan sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatiannya pada kehidupan perorangan, berusaha untuk menghubungkan kedua bidang tersebut, yaitu menyusun kerangka analisis. Baik, mungkin itu hubungan antara ilmu politik dengan psikologi sosial. Kita lanjutkan kepada ilmu geografi. Ilmu geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh, mempengaruhi politik. Seseorang sarjana Prancis untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor geografi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu geopolitik atau geopolitics, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kjellon. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter yang kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Jadi hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi ini lebih cenderung mempelajari tentang kependudukan sebenarnya, meskipun penjelasannya seperti ini, ya, meskipun penjelasan seperti ini, tapi dapat disimpulkan bahwa hubungan ilmu geografi dengan ilmu politik itu bahwa mereka lebih membahas kepada kependudukan, yaitu aktivitas manusia, sosial budaya, kejadian maupun gejala di permukaan bumi. Jadi politik juga berperan terhadap kependudukan, yaitu yang dibahas di ilmu geografi. Politik juga berperan kepada aktivitas manusia, politik juga berperan terhadap sosial budaya, serta kejadian ataupun gejala di permukaan bumi. Politik juga merangkumnya sehingga ada hubungan ilmu politik dengan geografi ya untuk mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat itu terutama aktivitas-aktivitas manusia seperti sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada ilmu hukum. Ilmu hukum. Yang kita ketahui juga ilmu hukum dengan politik itu sangat-sangat tidak pernah berbeda jauh. Artinya ilmu hukum dengan ilmu politik itu saling bertalian, saling berikatan. Jadi ilmu hukum di sini pendefinisiannya ada manusia dilihat sebagai makhluk yang menjadi objek dari sistem hukum dan dianggap sebagai pemegang hak dan kewajiban politik semata-mata. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial, psikolog, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dari kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum. Kalau seorang ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli ilmu politik lebih cenderung untuk di samping menganggap negara sebagai system of control, memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut saya bisa simpulkan bahwa pengertian hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum ini bahwa ilmu politik itu memandang ilmu hukum itu sebagai system of controls. System of controls. Jadi ilmu politik memandang bahwa ilmu hukum ini merupakan pelindung dari sistem kekuasaan maupun sebagai pengayom, sebagai sebagai pelindung, sebagai pengayom dari sistem-sistem
pemerintahan ataupun kekuasaan yang terjadi, bukan sebagai pemegang, bukan sebagai pemegang kekuasaan, atau bukan sebagai pelaksana kekuasaan. Di mana yang mungkin, sebagai menjalankan kekuasaan ataupun sebagai pemegang kekuasaan itu ya berasal dari, politik, bukan dari hukum. Di mana hukum itu sebagai, pelindung saja, sebagai, apa ya, dikatakan sebagai, ya sebagai kontrol saja gitu, sebagai pengatur konstitusional yang berlaku terhadap para individu atau kelompok yang menjalankan kekuasaan tersebut, seperti itu. Bukan sebagai pemegang kekuasaan, bukan mereka yang menjalankan kekuasaan itu, melainkan berasal dari pihak-pihak politik. Jadi, kalau seseorang ahli melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli politik lebih cenderung untuk di samping menganggap negara sebagai system of control, memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Untuk mencapai beberapa tujuan bersama itu ya harus dilindungi oleh hukum juga. Apapun yang mereka lakukan kegiatan di dalam masyarakat itu dilindungi oleh hukum. Jadi hukum ini berperan sebagai pelindung. Lalu yang menjalankan asosiasi ataupun yang menjalankan tujuan bersama itu adalah hubungan antara politik dengan masyarakat. Sebenarnya masih banyak hubungan ilmu politik, dengan ilmu-ilmu lainnya. Masih banyak, tapi mungkin beberapa ilmu yang saya presentasikan pada hari ini bisa mewakili dari berbagai banyak ilmu politik dengan hubungan sosial lainnya. Semoga hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial ini yang saya presentasikan pada hari ini dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat penjelasan yang kurang tepat, penjelasan yang salah, ataupun perkataan saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya juga butuh kritik dan saran dari teman-teman semuanya supaya lebih membangun saya dalam memberikan atau membawakan sebuah presentasi yang baik dan yang benar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sekian.